Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Allah dan kalian dalam keadaan baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita baca doa belajarnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akhrijna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wassahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya, satu persatu. Audia Esaraya, Doni Setiawan, Kaila Noviarda Fajriah. Anak bapak baik laki-laki maupun perempuan pakaiannya bersih dan rapi, kelihatan ganteng dan cantik-cantik. Dan dapat lihat juga ruang kelasnya bersih, bangkunya dan kursinya teratur dengan rapi. Bapak senang melihatnya. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita membaca surah Al-Fatihah kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu pada hari ini. Sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran, terlebih dulu Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kompetensi inti, jadi menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan pengertian sujud tilawah. Yang kedua, menunjukkan dalil disyariatkannya sujud tilawah. Yang ketiga, menjelaskan hukum sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi serta didik dapat menjelaskan pengertian sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan hukum sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang keempat, menyebutkan sebab-sebab sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang kelima, melafalkan bacaan sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang keenam, memperagakan sujud tilawah dengan baik dan benar. Dan kita pada hari ini dengan judul jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud, dengan subtema sujud tilawah. Sebelumnya Bapak ingin menyinggung pelajaran kita pada minggu yang telah lalu. Karena Bapak sudah menjelaskan hikmah sujud sahwi. Jadi hikmah sujud sahwi yang pertama, manusia itu apa? Tidak boleh berperilaku sombong atau angkuh. Karena manusia apa? Tempat salah dan lupa. Karena orang yang sombong dan angkuh itu apa? Pertama apa? Tidak dikawani orang. Yang kedua apa? Sifat setan.
Nah, itulah pelajaran minggu yang telah lalu. Sebelum memasuki materi sujud tilawah, di sini dulu anak bapak bertakun dahulu. Siapa di sini yang pernah melakukan sujud tilawah? Angkat tangannya. Pernah? Nah, bila kalian ikut sholat subuh Jumat, nah ada orang-orang imamnya Allah Akbar ya. Nah, ketika kata Allah sujud muqtarib, nah sujud sekali diikuti imam, nah itu harus tilawah. Lalu kita berdiri mengikuti imam apa? Meluruskan bacaannya. Nah, jadi apa itu sujud? Nah, sujud adalah salah satu rukun sholat yang merupakan bentuk kepasrahan dan pengagungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah manusia itu boleh bersujud. Jadi bila kita tidak pernah bersujud, apalagi tidak pernah sholat seumur hidup, itu nanti di api neraka kepala kita dihancurkan dengan palu yang besar. Kenapa? Karena dia tidak pernah sujud. Pernah sujud sekali ketika dia jatuh naik, ambil. Nah, jadi bila dia tidak pernah mengambil sesuatu, berarti dia tidak pernah sujud. Nah, itu dia Pak, pengertian sujud. Kemudian sujud tilawah, pengertiannya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan di depan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Nah, jadi baik kita mendengarkan imam sholat subuh membaca atau ketika kita membaca sendiri, kita haruskan sujud tilawah. Nah, itu pengertian dari sujud tilawah. Kemudian dasar hukum sujud tilawah. Jadi dasar hukum sujud tilawah itu sebagaimana sunnah dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina Qur'an fa ijamarra bis sajadati kabara wasajada ma'ahu rawahu Tirmidzi. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila membaca Al-Qur'an di depan kami, ketika bacaan sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu apa? Dasar hukum dalil tentang sujud tilawah. Kemudian sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di Quran berjumlah 15, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 105, Al-Had ayat 18, Maryam ayat 58. Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajadah ayat 15, Sad ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, yang terakhir yang 15, Al-Alaq ayat 19. Nah, di dalam ayat tersebut ada terdapat kata-kata. Yang pertama itu kata-kata pembicaraan
Yasjudu kata-katanya yasjudu. Langsung sujud. Pembacaan sujudnya sajada wajhiya lillahi olakahu wasawarahu wasaqasatahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallah wasanul khaliqin. Artinya wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan bentuknya. Tuhan yang telah meletakkan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuasaan dan kekuatannya, Maksudnya Allah pencipta yang sebaik-baiknya. Kemudian apa? Tata cara sujud tilawah. Yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Jadi sujud tilawah itu apa? Ada dua macam. Yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara melakukannya sebagai berikut: berdiri menghadap ke kiblat. Kenapa? Berdiri melakukan sujud tilawah. Ma'awal itu sujudat tilawahi lillahi ta'ala. Kenapa? Takbiratul ihram. Yang keempat sujud satu kali. Pada saat itu apa? Membaca dari sajdahu wa jahilillahi qalaqahu wasawarahu wasaqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi wa tabarakallah wasanul khaliqin. Silakan untuk satu pertanyaannya. Saya ini suaranya Bagaimana Pak cara melaksanakan sujud tilawah pada saat sedang sholat? Jadi pada saat sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung apa? Melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lanjutkan sholat kembali. Nah, itu pertanyaan dari teman kalian tadi. Kemudian Bapak dua, silakan pertanyaannya. Pak, sujud tilawah ditujukan pada siapa saja? Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran. Dan ini berdasarkan apa? Kesepakatan para ulama. Baik ayat saja dibaca ataupun di luar sholat. Nah, jadi itu untuk apa? Semua orang ketika apa? Kita membaca ayat sajadah. Kemudian kelompok 3, silakan pertanyaannya. Pak, bolehkah melakukan sujud tilawah di waktu terlarang untuk sholat? Boleh. Karena sujud tilawah apa? Dilakukan di luar sholat. Alasannya apa? Karena apa? Sujud tilawah apa? Bukanlah sholat. Nah, jadi itu boleh kita lakukan di sholat dalam waktu terlarang. Karena pasti tilawah apa? Bukanlah sholat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita yang bentuk kelompok diskusi. Kakak beri waktu 10 menit. Cari di LKS atau di HP-nya atau di buku paketnya. Silakan. Beri waktu 10 menit. Oh, saya juga. Pendernya masih kita belajar seperti kita belajar nanti naik dua. Garing suaranya. Jelaskan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya.
karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Silakan kelompok 2. Mengapa kita harus melakukan sujud tilawah? Karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran yang menggunakan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Sebutkan tata cara melaksanakan sujud Nah, tilawah. pertanyaan dari kelompok. Berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali, pada saat sujud membaca doa sebagai berikut: Saja wajahiyya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, jadi pertanyaannya, jelaskan hikmah sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan jawab kelompok 5. 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diskusi kalian pada hari ini. Bapak nilai semua jawaban kelompok betul 100. Kita hapus dulu. Sebelum kita tutup, Bapak ingin mempraktekkan tata cara sujud tilawah. Nanti Bapak tunjuk praktek mewakili. Ingin apa? Duduk iftirasi. Allahu Akbar. Sajada wajahiyya lilladzi khalaqahu wassawarahu wasaqasafahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi sujudnya 1 kali saja, sama dengan sujud syukur. Kalau sujud sahwi 2 kali. Ayo, maju kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kelompok 2 akhirnya. Nah, ini anak bapak. Sajadah wajahiyya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum. Bapak semua, bila melakukan sujud, tangan jangan berdapak ke lantai. Itu dilarang karena itu apa? Seperti anjing atau seperti unta. Kesimpulannya, tolong dibaca. Kelompok 1. Apabila kita mendengar imam membaca ayat sajadah atau kita sendiri membaca ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kita harus melakukan sujud tilawah. Ya, nah itulah nanti kelompok yang diwakili oleh kelompok 1. Kesimpulannya bahwa apabila kita mendengar imam membaca ayat sajadah atau kita membaca ayat sajadah, diharuskan melakukan apa? Sujud tilawah. Nah, itu saja pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa pulang yang akan dipimpin oleh teman kalian. Astaudiuka ma alam tani fatu ilayya.
Ucapan terima kasih pada teman kalian yang telah menutup kajian hari ini dengan doa ulang. Sebelum Bapak Heri kajian pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.